Inggris, mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver, untuk orang tua di sana. Nggak ada yang mau jadi perawat dan caregiver, karena caregiver dan perawat itu pekerjaan yang berat, fisik juga berat, berdiri dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit, berbahaya itu. Di rumah sakit pusat daripada bakteri dan virus, dia harus berani, dia harus mandiin. Bayangkan ini pekerjaan. Rakyat kita terkenal tabah dan sopan dan ramah, mereka minta. Jadi ini harus kita siapkan ke situ, karena tadi kita sadar lapangan kerja yang kita butuh. Jadi sekolah terintegrasi ini belum boleh saya gunakan sebagai prestasi. Ini baru embrio konsep, ya. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan. Jadi fasilitas sekolah rakyat dikurangi berasrama. Kenapa anak yang paling bawah ini kita taruh di asrama? Supaya keluar dari lingkungan kemiskinan. Jadi dia punya kepercayaan diri. Ya paling banyak yang ingin ketemu orang tuanya, nggak apa-apa. Orang tua datang, dia juga pulang tiap akhir pekan. Tapi dia keluar sementara 5-6 hari dari lingkungan kemiskinan. Tapi yang sekolah ini, dia pulang pergi, dia tidak berasrama. Artinya apa? Kita harus berani sekarang siapkan bus antar jemput untuk anak-anak sekolah itu. Tapi ini saya kira jalan keluar, dan ini nanti saya minta Dikdasmen dibantu Sains, ya, dan dibantu menteri-menteri lain dalami ini, susun, dan kita mulai kerja. Mungkin 2026 sudah ada sebagian sekolah-sekolah terintegrasi ini. Jadi sekolah rakyat untuk yang paling bawah, sekolah terintegrasi untuk yang menengah, sekolah unggulan untuk yang terpinter. Belum tentu yang terpinter dari kelas atas. Dari manapun kita cari yang terpinter. Saudara-saudara, itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Masih ada tunjangan guru, kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima. Tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu, sekarang langsung. Juga kita teruskan 1.044.174 mahasiswa mendapat beasiswa KIP kuliah. Dan juga kita berterima kasih, mengucapkan selamat untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking universitas. Top 200. Tapi Menteri Dikti, Sains, Wamen, saya minta top 100. Ya. Bisa? Bisa? Oh. Pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya. Juga kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini kepala badan. Enggak, dia maunya menteri. Sudah. Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus
Menteri Haji dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, ya, bisa dengan efisiensi, dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja, dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri, saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, ya, makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah haji kita. Ini